Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur atas hari ini. Mari kita menyambut dan mau melandasi hari ini dengan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kesempatan lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jangan mengikuti, apalagi percaya kepada dongeng-dongeng isapan jempol. Ya, Bapak Ibu, kata dongeng memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi, yang bukan-bukan atau yang palsu. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini, tak terkecuali orang Kristen. Ayat yang kita baca ini dan juga di dalam 2 Timotius 4 ayat 4 berkata, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng-dongeng. Mereka cirinya lebih menyukai khotbah ringan, pragmatis yang meninabobokan, khotbah yang bisa membuat tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Tanpa disadari, gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tapi tempat mencari hiburan, penghilang kepenatan. Akhirnya gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng, penuh kepura-puraan dan kepalsuan, apalagi yang sungguh disebut sebagai penuh sandiwara. Para pelayan dan pengkhotbah pun menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang disukai, diterima, dan disenangi jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan yang keras, yang berisikan teguran dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Ini adalah jebakan iblis. Sebab dikatakan dalam Ibrani 5:13-14, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita sedang memperingati masa-masa prapaskah, menghayati masa sengsara Yesus Kristus. Jika melihat pelayanan Yesus sebelum dia menderita, disalibkan dan mati, banyak orang datang berbondong-bondong hendak mencari dia, meminta pertolongannya, meminta berkatnya dan mengeluk-elukannya. Namun ketika Yesus ditangkap dan dijatuhi hukuman mati disalib, orang banyak yang tadinya mengeluk-elukannya memuji dia, seketika itu juga berubah menjadi orang yang mengolok-olokannya. Bahkan yang berselu, salibkan dia, salibkan dia. Ini sesungguhnya yang ironi. Rasul Paulus berkata, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Nah saudara, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan dan yang bertahan tidak binasa, melainkan akan tetap hidup selama-lamanya. Mari jadilah orang-orang yang dewasa dan jangan mengikuti dan percaya kepada dongeng-dongeng isapan jempol. Tuhan yang kiranya menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa memohon kiranya Tuhan beri kami keteguhan hati, ketekunan kesetiaan untuk terus belajar dari firman-Mu dan kami dalami, kami hidupi sungguh-sungguh untuk menerima segala ajaran-ajaran firman-Mu yang betul-betul teguh, betul-betul dalam berakar sehingga kami kokoh menghadapi berbagai macam tantangan dunia ini. Mampukan kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.